sexy, she's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. The way you are. The way you are. Girl, you're amazing, just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya, para peserta seminar kesehatan pada malam hari ini ya. Gimana kabarnya? Tentunya selalu hebat luar biasa, dan tentunya karena topik pada malam hari ini kita berbicara tentang kesehatan ya. Salam kita mungkin agak kita rubah sedikit, yaitu sehat luar biasa ya. Boleh dong ya Bapak Ibu semua peserta seminar pencegahan kanker serviks pada malam hari ini, silakan Anda isi kolom chat dengan sapaan bersama teman-teman Anda ya. Gimana kabarnya? Silakan tulis chat sehat luar biasa. Oke Bapak Ibu ya. Sambil kita menunggu teman-teman para peserta seminar yang lain yang hari ini mungkin masih belum bergabung ya. Saya akan ambil waktu kurang lebih 1-2 menit ke depan Bapak Ibu supaya Anda bisa memberikan kesempatan sekali lagi ya, silakan share link seminar ini kepada teman-teman Anda ya, keluarga Anda, karena seminar ini bersifat umum teman-teman ya. Tujuan acara malam hari ini gimana kita bisa memberikan edukasi seluas-luasnya ya, sebanyak-banyaknya, nggak cuma kepada seorang wanita, tetapi pria pun penting tahu. Kenapa? Karena seorang pria di rumahnya pasti ada wanita ya. Entah itu ada ibunya ya, mungkin adik perempuannya, kakak perempuannya, mungkin pasangannya, anak perempuannya, dan sebagainya. Oke. Ya, sebelum saya mulai ya, mungkin nggak kenal maka nggak sayang ya, perkenalkan nama saya Handi Nata Santoso. Malam hari ini saya berlaku sebagai moderator ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kita nanti sama-sama akan interaktif ya, untuk mendengarkan sharing edukasi tentang seperti yang sudah Anda dapatkan ya, poster seminarnya itu seminar kesehatan pencegahan kanker serviks sejak dini. Oke. Ya, saya butuh waktu 1 menit lagi untuk teman-teman semua yang belum bergabung, silakan di-share sekali lagi ya teman-teman, supaya lebih banyak orang yang bisa ikut acara pada malam hari ini. Ya, yang sudah bergabung, silakan tulis sehat luar biasa ya. Mengikuti teman-teman semua yang sudah connect dan bergabung pada seminar pada malam hari ini. Oke, saya mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, saya akan baca ya. Ada Pak David Hartono ya, sehat luar biasa. Pak Andreas Brian, sehat luar biasa. Ibu Milda, sehat luar biasa ya. Bu Lilis. Oke. Nah, saya ingin tahu nih, siapa yang baru pertama kali ikut acara tentang pencegahan kanker serviks ya? Mungkin kalau seorang wanita rata-rata sudah pada tahu ya. Secara umum aja ya. Malam hari ini kita akan berbicara secara lebih mendetail, karena kita akan mendatangkan seorang pakar di bidang kesehatan ya, yaitu adalah seorang dokter teman-teman semua ya, di mana
kalau kita nanti mendengarkan ilmu dari beliau, saya yakin ilmunya ini ilmu yang terpercaya ya, karena yang ngomong adalah ahlinya. Bukan katanya, tetapi faktanya ya. Kanker serviks ini seperti apa, kemudian awal mulanya terjadi seperti apa, kita akan kupas habis. Terus bagaimana cara pencegahannya, dan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita untuk terhindar dari kanker serviks ya. Karena saya menemukan satu quotes di online ya, di buku juga, di beberapa rumah sakit ketika saya berkunjung ke tempat kesehatan tuh ada satu quotes seperti ini ya. Jangan biarkan ya wanita di keluargamu itu diintai oleh kanker serviks ya, karena yang bisa dapat kanker serviks hanya seorang wanita. Oke, mungkin tanpa panjang kata lagi Bapak Ibu ya, untuk menyingkat waktu, apakah teman-teman semua di sini sudah siap untuk mengikuti seminar kesehatan pada malam hari ini? Oke, wah Pak Chandra Sariputra ya, first time nih ikut seminar tentang kanker serviks. Wah, keren. Siap ya? Kalau sudah siap, mungkin saya ingin minta izin Pak Dokter Har, apakah sudah siap? Oke ya, hari ini kita kedatangan satu pembicara, seorang dokter dari Pulau Mataram, Lombok ya, di mana beliau ini adalah seorang praktisi kesehatan, teman-teman. Kali menangani, khususnya beliau beberapa tahun belakangan ini juga melayani di rumah sakit ya, hari ini juga bekerja sama dengan salah satu klinik laboratorium terbesar juga di Indonesia. Jadi kalau dibilang pengalamannya ya untuk kesehatan jangan diragukan lagi ya. Oke, mungkin Pak Dokter apakah sudah siap? Kalau sudah siap, mungkin saya akan undang Pak Dokter ya untuk kita cicat sebentar sambil nunggu sekali lagi teman-teman yang belum join di webinar atau seminar pada malam hari ini. Oke, kita sudah satu layar kaca nih Pak Dokter. Oke, malam Pak Andi. Siap. Malam, Malam teman-teman semua. Oke, sehat luar biasa ya Pak Dokter ya. Siap, luar biasa. Oke, langsung waktu dan tempat saya langsung sampaikan kepada Dr. Hartarto Jayadi Santoso. Thank you, silakan Pak Dokter. Thank you Pak Andi. Thank you teman-teman semua. Perkenalkan yang belum kenal saya, nama saya Hartarto ya. Ya, pada malam hari ini saya senang bisa berbagi sedikit ilmu ya, sedikit ilmu dan juga kenyataan di dunia ini. Jadi yang akan saya bahas ini tentunya akan sangat berefek ya, berdampak pada wanita, khususnya Anda ya. Bila Anda seorang wanita atau Anda di keluarga Anda juga memiliki seorang anggota keluarga yang wanita atau teman-teman terdekat Anda ya. Saya kira bisa informasi ini sangat penting untuk Anda ya. Karena sebenarnya sepele, tapi bila Anda abaikan bisa fatal ya, bahkan bisa merenggut nyawa. Oke, langsung saya share screen untuk presentasi saya. Oke, ya, oke, ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mendengar tentang kanker serviks ya, kanker leher rahim. Boleh tulis di kolom komen ya. Oke, saya pernah dengar gitu ya, enggak apa-apa. Oke. Ya, sejauh mana ya yang kita bahas pada malam hari ini tentunya dari berbagai aspek ya, mulai dari screeningnya atau cara menyaring ya, apakah benar-benar ada penyakit ini di tubuh seorang wanita atau bagaimana cara terapinya bila sudah terjadi penyakit, dan juga tentunya yang paling penting pencegahannya ya, teman-teman semua, karena sebaik-baik apapun terapi ya, paling bagus kita mencegah daripada sudah terjadi ya, karena selain kita was-was, cemas, ya bekerja juga ya harus terganggu ya, tidak bisa melakukan aktivitas yang produktif ya untuk menghasilkan income, dan keluarga kita tentunya khawatir. Oke. Dan di sini saya akan share ya teman-teman. Ya. Oke, di sini ada gambar ya yang di sebelah kiri saya ini, kelihatan ya. Oke, nah sebelah sini adalah sebuah organ, yaitu organ wanita, dimulai dari vagina di sini ya. Kemudian di sini leher rahim, yaitu bagian terbawah dari rahim ya. Ini rahim ya. Rahim yaitu di uterus ya, rahim. Bagian bawah di sini pintu mulut rahim ya, pintu masuknya calon benih atau sperma ya. Bila terjadi pembuahan masuk ke sini. Nah, sperma biasanya di sini ya, hinggap di sini ya. Kalau misalnya terjadi ovulasi setiap bulan ya, teman-teman yang wanita yang haid ya, biasanya keluar telurnya satu di sini setiap bulan, mengikuti saluran ini ya, biasanya nempel di sini. Bila tidak terjadi pembuahan, akhirnya menstruasi ya keluar. Nah, ke sini ya. Nah, penting kita ketahui ya, kalau 3 dimensinya seperti ini ya, di tengah. Ya, di sini teman-teman bisa cek ya.
Nah, bentuk aslinya seperti ini. Ya, hanya muara sempit seperti ini ya. Dan serviks itu, nah ini teman-teman ya, bagian yang menonjol sedikit ini ya, atau mulutnya ini. Kalau dilihat dari samping atau dibelah dari tengah, kita lihat ini urutnya, kandung kemih, kemudian sini ya serviks, dan di belakangnya ada kolon atau usus besar. Oke, kita langsung ya. Apa yang harus kita ketahui? Yang pertama, apa itu kanker leher rahim atau serviks, dan angka kejadiannya tentunya ya karena sudah terbukti ya di dunia maupun di Indonesia kejadiannya seberapa banyak. Kemudian proses terjadinya seperti apa? Cara mencegah tentunya, cara mendeteksi, kemudian apakah ada vaksin ya. Nah, kita lihat nanti belakang vaksin-vaksin apa saja ya yang bisa kita dapatkan di Indonesia. Bagaimana pengobatan bila sudah terjadi, dan apakah poor quality ya, kalau kualitas rendah dapat menyebabkan kanker. Semua akan kita bahas belakang ya. Dimulai dari apa itu mulut rahim ya, teman-teman sudah saya jelaskan tadi ya secara anatomi tadi ya, yaitu kanker adalah suatu keganasan teman-teman ya. Artinya beda dengan tumor. Kalau tumor itu biasanya jinak ya. Karena sudah tumor itu biasanya memang benjolan yang tidak normal. Ya, tumor itu ada jinak, ada ganas. Ya, kalau jinak tentunya tidak menyebar, kalau ganas biasanya menyebar dan menyebabkan kematian ya, karena merusak organ. Oke, di sini sumbernya dari sel leher rahim. Ya, tadi ya, bagian terendah. Kemudian disebabkan tentunya ada penyebabnya, yaitu, nah mungkin teman-teman pernah dengar PV, virus ya, yaitu sebuah virus yang sangat menular ya, terutama untuk dalam kategori transmisi dalam seksual ya, sangat menular. Kemudian hampir seluruh kasus ya leher rahim. Nah, ini tadi sekali lagi saya ulang ya, sebelah sini ya teman-teman ya. Dimana bagi teman-teman wanita yang sudah menikah ya tentunya, sudah mengalami pemaparan ya dari benda luar. Nah, sebelah sini ya, tentunya terkontaminasi ya, asing masuk ke sini ya akan bisa terjadi transmisi, terutama bagi teman-teman yang belum disirkumsisi ya teman-teman ya. Untuk di pihak pria belum disirkumsisi, tentunya di situ kan banyak lipatan-lipatan, kemudian bisa kuman-kuman di situ atau virus ya terperangkap di situ ya. Jadi penting juga untuk sirkumsisi selain untuk ritual ya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, fakta di dunia ya, ternyata kanker ini menempati urutan terbanyak ya. Ya, tentunya setelah kanker payudara, kanker kolon dan rektal, ya usus besar tadi ya, dan rektal ini sebelum keluar ke anus ya, ada rektal tempat untuk menampung sementara dari kotoran, dan kanker paru-paru ya. Di tahun 2020, nah ini 2 tahun belakangan ya, ternyata ada 604.000 teman-teman ya kasus baru, sangat banyak ya dalam setahun, dan kemudian angka kematiannya cukup tinggi ya, hanya ini ya setengah lebih ya, luar biasa. Dan parahnya teman-teman, nah ini dilihat 80% dan 90% itu dari negara-negara dengan pendapatan rendah dan sedang, tentunya termasuk Indonesia ya teman-teman ya, karena income negara kita juga belum termasuk yang tinggi ya. Nah, di situ teman-teman perlu garis bawahi, yaitu di negara Indonesia pasti cukup tinggi ya, dan lebih dari 80% ya, paling sedikit ya. Nah, pasti ada kena minimal satu strain ya, entah itu tipe berapa, 16, 18, dan sebagainya ya. Dan yang akan menjadi cancer 1/10-nya. Nah, ini ya cukup menghibur sedikit ya, karena nggak semuanya tentunya ya. Oke, tentunya kalau mau sehat dan semangat kita harus tahu ya, tahu benar cara mencegahnya. Dan di sini ternyata teman-teman yang paling ganas yaitu biasanya karena tipe 16 dan 18 ya. Dan kanker lainnya karena tipe 31, 33, 45, 52, dan 58 ya. Dan tipe-tipe lainnya ini juga menyebabkan kanker pada bagian lain dari wanita, yaitu serviks tadi sudah ya. Vulva ini muara ya, sebelum vagina itu vulva, kemudian vagina dan anus ya. Oke, bagaimana Indonesia? Indonesia ini angka kejadiannya ya. Oke, ini di tahun 2019 teman-teman, 3 tahun yang lalu. Ya, memang untuk update data Indonesia ini tidak secepat di negara-negara maju ya, karena itu butuh riset kesehatan ya. Kemudian
Anda lihat di sini ya, 42,1 per 100.000 penduduk ya, dengan angka kematian 17 ya, 17 per 100.000 ya. Setiap 100.000 17 yang meninggal ya. Oke. Dan leher rahim ternyata 23,4 dengan rata-rata kematian sekian ya. Oke, faktor risikonya tentunya teman-teman yaitu karena dari sel, nah ini sel yang terkontaminasi atau terinfeksi virus HPV ya, berubah menjadi ya, jadi sel-sel yang semulanya misalnya licin ya, berubah menjadi sel kanker. Sel kanker itu adalah sebuah sel yang muda ya, sel muda sehingga mudah berdarah ya, bisa menjadi sel matang ya, seperti itu. Dan biasanya kalau sudah mengalami suatu infeksi atau mengalami sebuah perubahan ya, itu biasanya kalau masih derajatnya ringan itu bisa kembali ya, dengan pola hidup yang sehat tentunya ya, tentu sehat. Nah, di sini pentingnya saya tekankan teman-teman juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Itu bisa kembali sendiri dalam waktu setahun sampai ya. Tetapi tadi ya, 1/10-nya dari populasi menetap ya, berlanjut menjadi, nah ini menjadi cancer ya. Tentunya perubahan ini tidak semerta-merta begitu cepat ya, butuh waktu 10 sampai 15 tahun. Ya, itu untuk dalam kategori orang normal. Kalau tidak normal artinya mungkin mengalami atau punya penyakit seperti yang melemahkan daya tahan ya, seperti kencing manis dan lain-lain ya, HIV dan lain-lain itu biasanya lebih cepat ya, nggak sampai 10 tahun, bisa 5 tahun ya. Oke. Dan faktor risiko lainnya yaitu, nah ini yang teman-teman perlu garis bawahi di negara berkembang khususnya negara kita juga, yaitu mulainya aktivitas seksual pada dini hari. Sorry, bukan pada dini hari, yaitu pada usia dini. Yaitu mungkin teman-teman pernah dengar ya, di daerah-daerah kabupaten atau daerah-daerah yang lebih terpelosok itu biasanya dimulai atau menikah ya pada usia sekitar 13, 14, bahkan di daerah saya itu pernah saya temui juga mulai umur 12, 11 itu sudah menikah ya, luar biasa ya. Jadi itu sangat memicu ya, karena belum matang sudah digunakan gitu. Dan juga ini ya, adanya multiple ya, atau adanya pasangan seksual yang berganti-ganti, dan juga memang pasangan tersebut risiko tinggi, artinya memang pasangan tersebut sering berganti-ganti pasangan ya, seperti itu. Dan juga ada riwayat dari punya penyakit menular seksual ya, itu juga perlu sangat resiko ya. Dan ada lesi, baik cancer lesion atau lesi kanker maupun yang pre-kanker sebelum kanker ya, itu juga penting. Dan juga merokok ya, sekira merokok sebagian besar ya, sebagian besar kita di Indonesia terkontaminasi ya, asap rokok itu juga perlu garis bawah. Kemudian ada male sirkumsisi tadi ya, sirkumsisi pada pria, dan juga pil kontrasepsi ya. Ini kira banyak ya teman-teman yang menggunakan kontrasepsi oral ya, atau yang diminum, dan imunokompromis tadi yang mengalami penurunan daya tahan, baik itu infeksi HIV, kencing manis ya, penyakit-penyakit kronis yang berat ya, atau mengalami infeksi berat seperti pneumonia ya, dalam kondisi yang lemah, maupun orang tua yang sudah lanjut ya. Oke, nah ini gejala awalnya teman-teman ya. Tapi walaupun gejala awal ini tidak selalu ada, karena saatnya gejala awal itu biasanya silent ya, dan begitu ketahui biasanya sudah menyebar. Nah, itu bahayanya. Jadi di sini fungsi dari screening itu sangat penting ya. Nah, gejala awal yaitu cairan keluar yang tidak biasa, artinya tidak normal, yang biasanya jernih ini mungkin berbau kental ya, dan sebagainya, mungkin terinfeksi juga, vagina yang mudah berdarah ya, baik itu karena berhubungan atau maupun karena hal lain ya. Kemudian ada nyeri ya, nyeri saat berhubungan, dan juga nyeri di bagian rongga panggul ya, atau pelvis. Nah ini seperti saya ketahui ya, biasanya kalau sudah ketahuan itu sudah menyebar ke kelenjar limfe ya, nah dan organ-organ lain. Nah itu pentingnya di sini untuk screening walaupun belum ada gejala teman-teman ya. Dari ini ya, dari badan untuk khusus cervix, kanker cervix itu dari Vigo nih ya. Kita biasanya menggunakan Vigo ini di tahun 2018 dibagi menjadi 4 staging, yaitu ada 4 stadium ya. Dari stadium 1 dibagi 2 lagi ya, dari segi ukuran kedalamannya ini dari 3 mili, yang di bawah 3 sampai 5 mili dan sebagainya ya. Intinya semakin meningkat stagingnya semakin parah ya, semakin parah dan semakin sulit ya, apalagi sudah metastase atau menyebar, itu biasanya sudah berat ya, sangat-sangat kecil kemungkinannya ya untuk disembuhkan ya. Jadi kita harapkan ya teman-teman untuk pada awal stadium 1, stadium 1A paling tidak ya, paling terlambat ya, kita bisa segera
putus rantai penyebaran. Oke. Oh, sorry, pencet. Oke. Ya, ini stadium 2. Ya, sama ya. Kita langsung ke gambar saja ya, biar lebih lebih dapat dibayangkan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada gambaran leher rahim yang normal, yaitu licin ya, licin bagus ini ya. Nah, kemudian bila sudah mengalami perubahan, sel-selnya sudah tidak sehat lagi, itu sudah mulai ya berdungkul-dungkul atau seperti brokoli gitu ya teman-teman ya. Brokoli itu kan rapuh teman-teman ya, sentuh sedikit sudah luntur, sudah apa? Berguguran. Nah, seperti itu ya. Nah, apalagi sudah banyak seperti ini ya, waduh ya ngeri juga ya teman-teman, mudah berdarah ya dan mudah menyebar. Oke. Oke, dan ini rekomendasi dari WHO, Badan Kesehatan Dunia ya 2021. Sama WHO juga menyampaikan bahwa di tahun 2020 juga hampir 1,5 juta ya menderita kanker serviks dan setengahnya meninggal dunia ya. Sama. Ini berbagai sumber juga ternyata sama. Dan WHO juga mengajak ya 70% wanita seluruh dunia untuk screening, sekali lagi ya, screening dan tes. Dan kalau sudah terbukti ya ada sel-sel yang tidak normal, dan segera diterapi. Dan ini diharapkan goalnya 90% itu wanita diterapi ya. Jadi walaupun daerahnya agak jauh, tidak ada alasan ya. Kita harus berjuang untuk kesehatan ya. Kemudian ini ya, dan juga ada vaksin untuk gadis atau anak remaja, anak muda, wanita muda, perempuan usia 9 sampai 14 tahun ya. Saya kira pemerintah juga sudah sangat mendukung ya, mensupport adanya pemberian vaksin gratis ya, 2 kali dosis atau 2 kali pemberian di usia 9 sampai 14 bisa didapatkan di puskesmas terdekat ya. Dan mungkin di beberapa puskesmas yang ada ya, bisa dicek di tempat-tempat teman-teman ya. Di sana mungkin saya kira puskesmas yang lebih besar ya, yang puskesmasnya yang agak besar biasanya ada ya. Oke. Ini sebentar. Lupa ya. Saya silent dulu. Oke. Diharapkan ini teman-teman WHO setelah adanya vaksin ya, dalam kurun waktu 100 tahun mendatang bisa menyelamatkan lebih dari 62 juta wanita ya. Luar biasa ya, misi-misi yang sangat mulia. Nah, di sini saya ingin sedikit menjabarkan tentang tesnya. Tes screening itu biasanya kalau di puskesmas itu ada dengan IVA ya, inspeksi visual dengan asam asetat, yaitu asam cuka disemprotkan setelah dibuka tentunya, setelah dibuka dengan spekulum ya, dengan spekulum vagina dibuka, kemudian serviksnya itu diberikan asam asetat. Nah, nanti bagian yang berubah warnanya itu menandakan bahwa sudah mengalami perubahan sel ya. Jadi itu yang tidak normal, harus segera ditangani ya. Baik itu dengan terapi, yaitu dibekukan ya dengan es maupun di kauter ya. Nah, itu nanti ranahnya sudah ke spesialis kandungan ya. Oke. Dan tentunya dengan adanya tes ini ya, walaupun saya kira harganya juga tidak terlalu murah ya, HPV DNA ini ternyata sangat efektif dalam segi biaya. Mungkin dihitung dari biaya Anda terapi, biaya Anda terapi bersekian tahun mungkin ya. Kemudian dari segi waktu dan biaya yang dihabiskan ya, ternyata lebih efisien dan juga lebih simpel dan objektif tentunya ya. Tidak beda dengan IVA. Kalau IVA ini harus dilihat benar, tergantung operator teman-teman ya. Kalau operatornya agak-agak ngantuk gitu ya, mungkin ya beda dengan operator yang sebelahnya gitu ya. Dan kemudian pap smear juga sama, dibuka vagina dengan spekulum, kemudian diusapkan ya, ada alat khusus untuk nge-swab ya, swab bagian serviks ini dan diperiksa nanti ya selnya apakah mengalami infeksi dari virus HPV ya. Oke, kalau HPV DNA ini bisa diketahui sampai strain-nya ya, strain kelas tipe 16, 18 dan sebagainya ya. Jadi lebih detail, kelihatan langsung dari DNA-nya ya. Nah, kemudian caranya sama semua, ya dibuka juga ya. Nah, oke. Nah, kesimpulan dari WHO yaitu harus di screening di atas usia 30 tahun. Nah, ini mungkin teman-teman yang harus dicatat ya. Dicatat di atas 30 tahun bisa screening 5 sampai 10 tahun ya. Dan tentunya dengan habis screening di terapi ya. Sedangkan pada teman-teman yang mengalami gangguan sistem imun ya itu dimulai dari usia 25 tahun dan screeningnya lebih mepet yaitu 3 sampai 5 tahun ya. Jadi lebih cepat lagi. Dan target WHO 2030 teman-teman harus ya 90%
sudah tervaksinasi, ya minimal 2 dosis yang untuk anak-anak. Jadi kalau sudah anak-anak sudah 2 dosis, nggak perlu lagi dewasa. Kalau dewasa di atas 16 tahun itu 3 dosis ya, sampai usia 26 tahun. Dan setelah 26 tahun memang beberapa sumber memang ada yang bilang masih nggak apa-apa, tapi beberapa sumber ada yang bilang vaksinnya memang tidak banyak ngefek gitu ya. Tentunya sebenarnya vaksin itu tergantung strain-nya ya. Karena vaksin itu ada yang 4 strain, ada yang 2 strain ya, bivalen. Bivalen itu 16 dan 18 saja. Quadrivalen yaitu 4 strain ya, tadi ya 16, 18, 11 ya dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa vaksin itu berfungsi untuk melindungi strain yang ada di dalamnya. Misalnya teman-teman vaksin yang dua belum divaksin berarti itu bisa menginfeksi teman-teman. Jadi kita kan nggak tahu. Jadi mending yang sekarang terbaru 9 valen ya, 9 strain. Ya, jadi yang mana belum terinfeksi itu bisa terproteksi dari vaksin tersebut ya. Dan 70% dari wanita di sini juga di screening menggunakan high performance ya. Itu tadi ya HPV DNA ya. Pada usia 35 sampai 40 tahun dan 90% yang ini harus diterapi ya, harus mendapatkan terapi dan perawatan segera. Oke. Sorry ini memang kondisi belum sehat teman-teman ya, jadi agak sedikit berubah suara, tapi nggak apa-apa, yang penting tetap semangat ya. Oke. Prosedur pengambilan sampel ya, di sini saya dapatkan langsung dari lab ya, lab yang cukup besar di Indonesia, yaitu bila Anda ingin memiliki ya atau ingin memeriksakan, Anda harus cek paling bagus 5 hari setelah haid berakhir ya. Kemudian tidak menggunakan obat-obatan yang diberikan melalui vagina, baik itu antibiotik, anti jamur dan sebagainya ya. Dan tidak menggunakan tampon, jeli, krim vagina dan lain-lain ya. Intinya jangan masukkan benda-benda asing ke dalam vagina ya selama 3 hari ya. Jadi dan tidak melakukan pencucian ya, entah dengan menggunakan antiseptik dan sebagainya ya selama 3 hari sebelum pemeriksaan, dan tidak melakukan hubungan juga dalam waktu 2 hari sebelum pemeriksaan. Jadi biarkan senormal mungkin dulu ya, supaya hasilnya tidak bias ya, biar tidak rugi teman-teman periksa di lab. Oke, harga saya dapatkan update ya di daerah saya tentunya ya, teman-teman bisa cek sendiri di puskesmas ya 37.000 ya, 12.000 biaya loket, 25.000 biaya IVA ya. Tentunya Anda harus ke loket dulu untuk daftar ya, baru bisa periksa. Jadi saya totalkan jadi 37.000 ya. Untuk pasmir, nah ini di lab yang cukup besar mungkin hampir 600 ya. Mungkin di tempat Anda bisa ringnya bisa ini ya, bisa berkurang sekitar 50%, 20% tergantung ya. Kemudian HPV DNA juga 836.000 ya. Ya, bayangkan mungkin bisa Anda manfaatkan promo-promo ya. 20%, 30%, wah itu sangat membantu ya. Potong 20% aja sudah menghemat hampir 200.000 ya, luar biasa. Oke, dan harga vaksin juga cukup mahal teman-teman ya. Jadi manfaatkan fasilitas yang diberikan negara, Anda bisa gratis ke puskesmas, tentunya puskesmas yang cukup lengkap. Saya kira sudah ada, mungkin Anda bisa tanyakan ya. Dan untuk anak 9-14 tahun ini gratis, dan di atas 15 tahun mungkin belum ya. Jadi Anda harus vaksin dengan 3 dosis, yaitu pemberian suntikan pertama, kemudian 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian, dan yang dosis ketiga 6 bulan kemudian ya. Jadi rekomendasi dari WHO, dan juga sayangnya mungkin teman-teman belum ditanggung BPJS ya. Jadi tetap semangat ya. Oke, ini data terbaru saya dapatkan Oktober 2022. Nah, ini sedikit saya tambahkan teman-teman ya. Jadi ibarat kita beli nasi teman-teman ya. Kalau pembungkusnya itu nggak sehat, tentunya makanan kita juga nggak sehat. Anda bayangkan ya, Anda beli nasi kemudian bungkus kertasnya itu dari kertas koran atau kertas apalah yang mengandung bahan kimia ya. Tentunya hal itu sangat sedikit banyak pasti mengkontaminasi makanan Anda. Kalau di sini dari segi mengontaminasi, karena namanya haid ya teman-temannya, darah ya sifatnya panas ya tentunya ya, mengikuti suhu tubuh, begitu mengenai bahan ya, bahan yang menempel tentunya akan menguapkan zat-zat yang terdapat di dalamnya ya. Nah, ini saya dapatkan dari beberapa sumber, yaitu yang berbahaya dioksin tentunya. Saya kira dioksin ini bagi teman-teman yang pernah searching di internet ya, saya kira di luar negara maju, Amerika dan sebagainya, ternyata harga pembalut itu lumayan mahal teman-teman ya. Mungkin memang karena itu dijamin ya. Kalau nggak salah kemarin hampir
satu piecesnya ya, bukan satu bungkusnya. Satu piecesnya itu seharga hampir 6.000 ya di luar negeri yang negara maju ya, luar biasa ya. Sampai sedemikian ininya ya, pedulinya dan juga saking aware-nya ya. Nah, kita apakah masih aware? Nah, itu perlu kita lebih dalami lagi ya. Dan di sini dioksin tentunya pasti akan keluar bila terjadi pemutihan ya, dan parahnya lagi ya, dioksin ini bisa terakumulasi dalam jaringan lemak tubuh yaitu sampai 20 tahun ya. Jadi sangat berbahaya tentunya apalagi dosis sudah mencapai dosis tinggi ya. Dan juga ini rayon yaitu serat sintetik juga mengandung dioksin dan pestisida. Teman-teman mungkin pernah melihat tanaman kapas ya. Apalagi pembalut yang menggunakan bahan dasar kapas. Nah, Anda perlu cek lagi bahan dasar kapasnya itu apakah memang benar-benar dijamin ya mutunya, karena kebanyakan tanaman itu pasti disemprot ya dengan pestisida, herbisida ya, pasti juga menetap tentunya ya setelah disemprot. Kemudian plastik ini teman-teman kebanyakan ya, Anda cek di bagian lapisan paling bawah dari pembalut itu pasti ada namanya lapisan plastik untuk mencegah supaya nggak bocor ya, kesan nggak bocor ya. Tentunya plastik pasti namanya plastik kedap, tapi sayangnya karena tidak bisa keluar udara ini, panas yang di dalam ya tentunya ya, apalagi sedang haid pasti sedang banyak-banyaknya darah, panas, suhu temperatur meningkat, dan kelembapan juga nggak bisa keluar. Tentunya bakteri dan jamur atau yeast itu senang banget di dalam ya, dan berkembang biak dengan cepat ya. Itu sangat berbahaya untuk kesehatan Anda. Kemudian parfum juga ya teman-teman ya, parfum karena menghindari atau ingin mengatasi bau darah yang agak amis. Nah, biasanya mau cara gampang saja ya dikasih parfum ya. Sayangnya parfum itu juga mengandung bahan kimia ya, nggak jelas. Mungkin teman-teman pernah cek ya, yang sering pakai parfum nggak jelas itu pasti kulitnya mudah alergi ya. Apalagi memasuki aliran darah ya, itu sangat berbahaya. Dan dari WHO juga dioksin juga sangat jelas di sini ya, Anda bisa cek ya. Dioksin are highly toxic and cause reproductive and developmental problem ya, masalah dalam perkembangan dan reproduksi, sistem imun, hormon, dan juga menyebabkan kanker ya. Ini dari WHO langsung. Kemudian nah ini salah satu efek karena jangka pendek ini ya, jangka pendek dari dioksin dosis tinggi yaitu kulitnya berubah ya. Berubah ini agak kegelapan, kemudian ada bintik-bintik ya. Nah, ini bintik-bintik racun ya. Kemudian dari jangka panjang sama tadi ya, gangguan sistem imun, sistem saraf, endokrin, hormon, dan juga menyebabkan kanker. Oke, ya take home message ya. Ini terakhir teman-teman ya. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan disiapkan, kita akan diskusi ya di belakang ya. Ini topik yang sebenarnya teman-teman ya sekali lagi dari WHO pun bilang ini sebenarnya penyakit yang kalau kita atau ini penyakit yang memang bisa dicegah ya, sangat-sangat bisa dicegah. Sayang sekali ya teman-teman kalau misalnya nggak aware ya atau lewat gitu, waduh sayang sekali. Karena sekali lagi ya, kalau teman-teman tadi cek ya, begitu stadiumnya sudah melewati stadium 2 itu, waduh itu Anda capek ya teman-teman ya. Bisa lihat di luar sana balik-balik ya, kemoterapi, radioterapi ya, habis ya, karena radioterapi itu atau kemoterapi itu tidak pandang bulu, semua yang diserang adalah sel muda ya, seperti rambut ya, rambut juga sel muda, kanker juga sel muda, jadi dipukul rata teman-teman ya, dibasmi semua ya. Makanya Anda lihat mungkin teman-teman yang kemoterapi pasti rambut bulu-bulunya itu rontok semua ya, jadi sel-sel semua lugur ya, semuanya rontok. Oke, jadi harus benar-benar diperhatikan. Dan di sini ya ada bivalen yaitu 16-18, kuadrivalen 6-11, 16-18. Nah, HPV ini juga teman-teman menginfeksi seperti kutil ya. Jadi teman-teman yang sering keluar kutil juga bisa terbantu dengan vaksin ini ya. Nah ini nonavalen 9 vaksin 31, 32, 45, 52, 58, dan tentunya yang paling penting 6, 11, 16, 18 ya. Oke, WHO juga ini ya mencanangkan 2 kali pemberian sebagai strategi untuk melawan ya. Tadi sudah saya sampaikan berkali-kali ya. Sangat saya kira teman harus ya pedulilah sedikit ya, keluarga, sanak keluarga, teman terdekat dikabari, apalagi teman-teman yang berada di kejauhan. Saya kira informasi seperti ini masih jarang didapatkan ya. Jadi sayang kalau bisa dapat gratis 2 kali pemberian, mengapa harus beli yang 3 kali ya? 3 kali kali 700 sudah 2,1 teman-teman ya. Bisa dibeli untuk tabungan nanti ya, untuk sekolah. Lumayan teman-teman ya. Dan kemudian nah ini masih kontroversi, 16-26 ini harus divaksin 3 dosis, dan di atas 26 ini yang kontroversi teman-teman ya. Karena di atas 26 kebanyakan yang bilang, oh itu pasti sudah kena semua jenis virus ya, HPV. Ada yang bilang masih belum semuanya kena ya. Jadi terserah Anda mau
ikut yang mana? Kalau saya sih daripada ini ya, daripada sudah terjadi lebih baik pencegahan ya, lebih baik divaksin saja ya. Dan screening usia 30 ke atas tetap 5 sampai 10 tahun sekali. Ya, untuk sistem imun rendah lebih cepat lagi 3 sampai 5 tahun, dimulai juga lebih awal. Kemudian 3 pilar yang penting yaitu vaksin, screening, terapi dan juga hygiene ya, hygiene kebersihan dari organ reproduksi Anda, organ intim dan kebiasaan seksual yang benar ya. Tentunya tidak berganti-ganti ya. Oke, referensi sudah. Dan kemudian sebelum kita ke diskusi ya, saya kembalikan ke moderator kita yang luar biasa. Mungkin akan disampaikan nanti ya beberapa teknologi. Karena teman-teman saya kira gini, teman-teman sekarang melihat ya di media sosial begitu banyak gadget-gadget yang baru bermunculan, teman-teman ya. Apalagi sekarang HP itu canggih, ya bisa keluar Dynamic Island ya. Mungkin teman-teman yang sudah punya sudah tahu ya. HP saja bisa secanggih itu, teman-teman. Masa kita untuk kesehatan nggak canggih juga? Tentunya kita juga harus butuh kesehatan yang canggih supaya kita bisa menjaga kesehatan itu lebih praktis ya, dan juga lebih nyaman dan kita lebih aman ya, teman-teman ya, sampai tua nanti kita punya kualitas hidup benar-benar terjaga ya. Oke, dan tentunya sangat bermanfaat. Sekian dari saya. Kedepannya saya kembalikan ke yang luar biasa. Terima kasih teman-teman. Oke, salam sehat selalu. Saya stop screen. Oke, terima kasih Dr. Har ya atas penjelasannya yang sangat mahal banget ya. Mungkin teman-teman semua bisa berikan respon di kolom chat ya. Apakah teman-teman semua mendapatkan banyak info baru ya? Saya pribadi terus terang teman-teman ya, ini dalam live ya. Kita bisa ngobrol sedikit ya sebelum saya menceritakan tentang apa yang bisa kita berikan. Nah, saya tadi dapat poin penting, saya boleh simpulkan Dr. Har ya. Ilmunya ini menurut saya memang ilmu dokter banget, keren banget, tapi sangat praktis dalam arti Halo. Oh, mungkin Pak Andi lagi ada sedikit gangguan, teman-teman ya. Sambil disiapkan pertanyaan untuk diskusi nanti, teman-teman. Silahkan bagi teman-teman yang punya unek-unek, silahkan ya. Ya, oke. Sambil kita menunggu, mungkin Pak Andi, waduh, sinyal ya mungkin ya. Masih di mute, Pak Andi. cek wah ada kena HPV langsung internetnya down ya. Snap ya, wah luar biasa ya. Oke, lanjut ya. Jadi saya menyimpulkan bahasanya bahasa ya. Tetapi saya sebagai orang awam juga bisa menerima dengan mudah ya. Intinya satu, benar nggak Pak Dokter? Bahwa penyakit kanker serviks ini adalah penyakit untuk semua wanita tanpa terkecuali ya. Karena siapapun Anda yang seorang wanita ini kemungkinan besar terpapar itu sangat tinggi sekali. Dan saya menyimpulkan bahwa ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan ya sebagai wanita, dan ini mungkin informasi yang perlu kita sebarkan kepada keluarga kita. Nah, di sini saya melihat ada hampir 50 orang kita bergandengan tangan. Kalau masing-masing daripada kita ini share ke satu orang keluarga kita, berarti ada 100 orang yang terima informasi ini. Benar nggak Pak Dokter ya? Kalau setiap orang dari 100 itu share ke satu orang, akan tersebar ke 200 orang dan begitu seterusnya. Nah, ini penting banget. 3 poin yang saya dapatkan adalah pertama, supaya kita terhindar, khususnya wanita ya, terhindar dari kanker serviks ini, yang pertama adalah harus segera vaksin ya, karena ini pencegahan paling umumnya adalah vaksin. Dan yang kedua, Anda harus segera rutin screening ya, cek ke puskesmas, ke lab, apakah Anda secara kesehatan organ kewanitaannya seperti apa. Dan yang ketiga adalah menjaga higienitas atau kebersihan organ intim. Kurang lebih seperti itu Pak Dokter ya. Nah, di sini dari vaksin dan screening mungkin Anda bisa lakukan dari pihak luar. Tetapi yang ketiga, secara hygiene ini kita nggak bisa menggantungkan kepada orang lain. Ya tentunya kita menggantungkan pada diri sendiri.
Nah, mungkin dari ini saya akan sharekan sebuah teknologi sebelum nanti kita akan tutup sesi diskusi, Pak. Betul. Boleh, Pak Dokter ya? Ya, Akan silakan. share dulu screen saya ya. Teknologi apa yang secara higienitas yang kita nggak perlu tergantung sama orang lain, karena ini tergantung sama Anda masing-masing seorang wanita ya. Seperti apa teknologinya? Saya akan coba share dulu slide saya, Bapak Ibu ya. Sambil Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan mungkin tadi nggak jelas, Pak Dokter ini tadi bahasanya saya nggak paham Pak, mungkin ditanyakan aja, nggak apa-apa ya, sambil saya akan sharekan ya, teknologi apa yang perlu Bapak Ibu ketahui sebagai seorang wanita, bahkan seorang pria sekalipun, Anda perlu tahu, karena Anda pasti punya wanita dalam keluarga Anda ya. Oke. Nah, acara kami ini disponsori oleh salah satu teknologi pembalut yang paling baru saat ini, yaitu adalah Nates, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang pernah tahu, ada yang belum tahu, tapi intinya acara ini terselenggara oleh Nates ya, di mana kita di sini nggak cerita tentang pembalutnya Bapak Ibu. Seperti kata Dr. Har tadi, saya setuju banget ya, bahwa Android pun teknologinya semakin mutakhir ya. Nah, kesehatan pun juga semakin mutakhir. Nah, salah satu yang tergantung dari keputusan kita seorang wanita adalah bagaimana kita menggunakan pembalut. Tadi saya sempat sharing sama Pak Dokter. Kalau dibahas dari sudut pandang penyakit kanker serviknya, itu ke pembalut itu jauh, karena ini salah satu faktor. Ya, tapi kalau kita bahas dari pembalutnya, ini sedikit banyak akan mempengaruhi untuk kesehatan kewanitaan yang mengakibatkan terpapar virus kanker serviks tadi itu lebih besar. Nah, di sini Bapak Ibu khususnya yang wanita ya, perlu memperhatikan pembalut yang harus Anda perhatikan. Karena pembalut ini digunakan oleh wanita kurang lebih sekitar 25 sampai 30 tahun dalam hidupnya ya. Nah, di sini ada satu teknologi ya, yaitu di mana pembalut kita bukan cuma sekedar pembalut yang menyerap ya, tetapi kita ada teknologi di dalamnya, di mana ada 4 varian ya, ada pentiliner, ada beda hanya di jumlah lapisannya. Oke, untuk pentiliner teman-teman Bapak Ibu semua ya, di sini kita ada 7 lapisan, Apa saja itu kita akan bahas satu persatu ya, di mana teknologinya sangat mutakhir. Yang pertama ada non-woven fabric ya, airlaid paper, CPU magnet ya. Jadi kalau Anda nanti next mau coba pakai produk Nates, di dalamnya itu ada satu lembar berwarna hijau, ini ada magnetnya. Nah, nanti kita akan bahas fungsinya apa satu persatu ya. Kemudian ada SAP, di mana ada satu seperti kertas ya, ketika kena cairan itu akan menjadi gel, di mana tentunya akan membuat nuansa kering gitu ya. Kemudian ada air lapid layer paper lagi, ada set guard ya, ada seperti apa ini sayapnya lah ya. Kemudian breathable PE film. Tadi Dr. Har juga sempat katakan tentang pembalut, ada menggunakan plastik sehingga tidak ada keluar masuk udara di sana, sehingga terjadi yang namanya panas. Di sini pembalut teknologi yang terbaru ya, pembalutnya ini bisa mengeluarkan uap, jadi bisa ada pernafasan udara dalam pembalutnya sehingga tidak mengalami yang namanya panas. Oke, release paper ya. Oke, nah secara pembungkus tadi kita berbicara tentang yang namanya higienisitas ya. Nah, pembungkusnya ini Bapak Ibu teman-teman ya, ini sangat higienis. Jadi per lembar pembalutnya itu dibungkus satu persatu dengan pembungkusnya masing-masing. Kalau teman-teman memperhatikan khususnya wanita, ya ini, wah ini kok cowok ngomongin pembalut ya, karena cowok itu peduli sama wanita Bapak Ibu ya. Nah, kita perlu tahu bahwa kalau di pembalut di luar sana mungkin bungkusnya cuma satu, ketika dibuka bungkusnya itu langsung bersentuhan dengan pembalutnya. Kalau punya kita Nates itu enggak. Setiap lembarnya itu dibungkus satu persatu secara jadi sehingga lebih higienis ya. Dan pembungkus Nates ini bisa digunakan untuk pembalut yang sudah digunakan setelahnya. Oke. Dan yang kedua ada CPU magnet, di mana ini fungsinya adalah membersihkan flek ya, atau flek ya. Mungkin sisa darah haid yang belum selesai atau belum tuntas ini dipercepat. Sehingga ketika kita mungkin ya, saya mungkin punya banyak sekali testimoni. Saya pribadi juga mengenalkan produk ini kepada keluarga dan teman-teman saya itu semenjak tahun 2010. Mereka banyak memberikan testimoni bahwa ketika pakai pembalut Nates, datang bulannya itu bisa lebih pendek. Dalam arti apa? Lebih cepat bersih dan tuntas.
seperti itu. Dan di dalam CPU magnet ini ada juga teknologi nanosilver. Tujuannya apa? Membasmi kuman. Tadi Dr. Har juga sempat sharing ya. Kalau datang bulannya awal itu kan, mohon maaf ya, cairan darah kotornya itu kan keluar. Dan itu kan tidak langsung kita buang. Nah, di situ media lembab air itu adalah media pertumbuhan kuman yang paling baik. Nah, dengan adanya nanosilver ya, ini membasmi kuman dalam kondisi kotor tersebut, teman-teman ya. Dan ada far infrared, memperlancar sirkulasi darah dalam organ kewanitaan. Dan ada namanya anion untuk meningkatkan imunitas. Tadi saya juga belajar satu hal tentang daya tahan tubuh yang menurun, itu salah satu bisa meningkatkan risiko terpapar yang namanya kanker serviks. Oke. Nah, manfaat magnet pada nates adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Memperlancar sirkulasi darah, membersihkan flek, membantu meredakan nyeri. Yuk coba di sini ya, mungkin nggak usah komen, mungkin jawab di dalam hati masing-masing ya. Ibu-ibu ya, para wanita di sini yang datang bulannya seringkali nyeri. Kalau orang Jawa bilang dilepen ya, dilep ya. Itu tentunya akan sangat terbantu dan mendapatkan manfaat dengan nates karena ada magnetnya ini ya. Kemudian meningkatkan kadar oksigen dalam sel, meningkatkan kemampuan seksual ya, menghilangkan stres, membuat tidur lebih, ini salah satu fungsi dari magnet. Kemudian breathable PE film lebih baik. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan ya, di sini sebelah kiri ini adalah pembalut di luaran yang ada plastik dan lain sebagainya. Yang sebelah kanan ini adalah nates yang ada rongga dalam lapisan paling bawahnya sehingga udara bisa keluar masuk. Nah, ini gambar ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Yang pertama ya, sebelah kiri itu di gelas bawah itu ada air, ditutup pembalut biasa, ditutup dengan gelas kosong di atasnya. Anda perhatikan ya, gelas sebelah kiri yang paling atas itu bening. Berarti tidak ada uap air. Ini menunjukkan bahwa pembalut di luar sana rata-rata tidak bisa ditembus sama udara panas. Sehingga panasnya cuma di dalam. Nah, kalau tes sebelah kanan, Anda bisa lihat ya, gelas kanannya ini agak sedikit keruh, ini ada uap air. Berarti uap air panas di bawah bisa menembus pembalut nates ini sehingga bisa breathable, bisa bernafas. Sehingga untuk penggunaan jangka panjang itu lebih baik. Ya, mencegah dari suasana panas, lembab, dan pada organ intim. Nah, jangan kaget ketika Anda bisa ada keluarga Anda, khususnya yang wanita, mereka akan merasa lebih nyaman dengan menggunakan nates. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah SAP. Ini adalah salah satu semacam kertas ya, paper, kertas yang bisa menyerap air, bahkan mengikat air. Nah, sebelah kiri Anda perhatikan, pembalut rata-rata di luaran, di sebelah kiri ya, ketika dikasih cairan, ini contoh ya, contoh saja ya, cairan berwarna merah, itu akan tetap basah. Beda dengan nates, kan kandung ya, kertas yang sangat kuat mengikat air, ketika dikasih cairan, kertasnya ini kering. Kalau lebih ekstrimnya lagi, kita bisa lempar tisu di atas dua pembalut ini, yang sebelah kiri pasti basah, yang di atas nates pasti kering 100%. Nah, kurang lebih seperti Bapak Ibu ya. Yang sebelah kanan sama ya, ketika isi dari dua pembalut ini dikeluarkan dan dikasih cairan tambahan, masih terlihat air di dalamnya. Tetapi yang menggunakan nates ini kering. Kenapa? SAP-nya itu berubah jadi gel dan kering. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan pembalut yang mungkin sejenis ya, yang menggunakan SAP juga, kita secara komposisi lebih besar ya, 195/50. Kalau pembalut yang lain yang memang mungkin sudah punya teknologi seperti kita, itu lebih rendah, 180/30. So, secara teknologi kita yang terbaru, teman-teman. Nah, yang kelima, ada mentol ya, segarnya tahan lama. Kenapa? Karena disemprotkan di lapisan ketiga, sehingga tahan lama. Mungkin ada pembalut yang menyerupai kita ya, yang lebih bagus ya daripada pembalut pasaran. Itu mentolnya cepat menguap. Kenapa? Disemprotkan di lapisan paling atas. Kalau kita disemprotkan di lapisan ketiga, sehingga masih daya tahannya tinggi seperti itu. Kemudian ya ini sudah ya. Nanosilver, mungkin saya nggak bahas lagi. Tujuannya satu, simple, adalah membuang bakteri atau mencegah bakteri yang ada dalam darah kotor tadi untuk berkembang biak. Sehingga ini sebagai antibakteri, anti kuman, dan anti jamur. Oke, keistimewaan nates itu apa? Secara teknologi, Bapak Ibu, teman-teman ya, keistimewaannya sangat banyak banget.
Nah, ini mungkin kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah steril, bebas dioksin. Tadi salah satu bahan kimia yang berbahaya menurut Dr. Har tadi adalah dioksin ya, zat pemutih dari bahan daur ulang. Nah, Nates itu steril ya, bebas dari dioksin, terbuat dari bahan baku yang bermutu, yang aman, higienis, bebas dari bahan baku daur ulang. Itulah kenapa pasar di luar sana, di luar negeri ya, pembalut di luar negeri itu sangat penting, sangat peduli untuk hal ini, sehingga harga pembalutnya di atas rata-rata. Bahkan saya pernah menemui ya salah satu pembalut di Australia ya, satu bungkusnya ya isi 10 itu 80.000 uang Indonesia, Bapak Ibu. Di Indonesia mungkin 10.000 sudah dapat. Apa yang membedakan secara harga? Tentunya dengan adanya harga, pasti bahannya beda, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua ada nanosilver, ini jaminannya sudah ada sertifikatnya ya. Magnet ini yang paling penting ya, magnet ini sementara ini belum ada pada pembalut lain. Jadi teknologi yang paling baru ada di kita. Dan yang keempat ada far infrared untuk melemahkan kuman. Ya ini mungkin sebagai rangkumannya aja ya. Anion sudah saya jelaskan, mengandung herbal. Setguard berfungsi menahan cairan agar tidak melebar ke samping. Dan satu yang paling penting adalah Nates lebih tipis, nyaman ya, serasa tidak menggunakan pembalut. Bahkan setipis satu lembar kertas. Nah, kalau seorang wanita, saya kadang sedikit bercanda ya, suka yang tebal atau suka yang tipis. Nah, rata-rata seorang wanita atau ibu-ibu yang sering saya demokan Nates, itu pasti bicara, wah saya suka yang tipis, tapi takut bocor. Nah, ini kalau ada pembalut yang tipis tapi nggak bocor, gimana? Pasti mereka pilih yang tipis tapi nggak bocor. Seperti itu ya. Daya serapnya lebih tinggi, mengikat cairan 3-5 kali lipat sehingga terkering, dapat digunakan untuk segala kalangan wanita, remaja, dewasa, ibu nifas, sampai menopause. Dan dikemas secara higienis, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, satu persatu ya, dibungkus satu persatu, praktis mudah dibawa, dan bisa membungkus yang sudah dipakai sebelumnya. Kemudian tidak menimbulkan panas, tidak lembab, tidak basah, tidak menimbulkan iritasi serta gatal pada kulit. Karena bahannya memang sudah higienis. Ya, aman untuk kulit yang sensitif. Dan jadi kalau Anda mungkin seringkali, kenapa ya kok saya sering iritasi? Ya bukan tidak, bisa jadi ya. Itu pembalut yang Anda pakai, khususnya wanita, itu pasti bahannya kurang baik. Ya. Yang terakhir, aman digunakan bagi wanita yang mempunyai infeksi atau bisa dibilang, kalau di kedokteran saya pernah belajar tentang yang namanya keputihan. Jadi kalau wanita mengalami keputihan, berarti itu ada salah satu tanda infeksi dalam organ kewanitaannya. Oke, manfaatnya sangat banyak banget ya. Jadi intinya satu, Bapak Ibu ya, ketika kita sudah divaksin, kita sudah screening, dan terakhir kita menjaga kebersihan organ kewanitaan kita, berarti kita akan lebih aman ya untuk tidak terpapar dari kanker serviks. Seperti itu. Oke, ini izin edar Nates sudah sangat komplit banget. Jadi kita sudah legal, sudah lebih dari 12 tahun di Indonesia, dan saya rasa masih banyak teman-teman yang juga belum tahu informasi ini ya. Kemudian jaminan sertifikat infrared ya, semuanya sudah ada, secara sainsnya sudah ada. Kemudian ada uji keamanan sudah lengkap. Oke, mungkin itu aja ya tentang teknologi terbaru dari pembalut kita ya. Sebenarnya teknologi ini sudah terupdate terus ya. Awalnya Nates ini hanya pembalut herbal biasa, tetapi belakangan ditambah ada nanosilvernya, ada magnetnya, dan dari itu terus mengikuti perkembangan. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sharingkan tentang teknologi terbaru untuk menjaga higienitas yang bisa dikontrol ya oleh kita sendiri sebagai seorang wanita. Oke, mungkin kita boleh mengundang lagi Dr. Har ya. Barangkali Bapak Ibu, teman-teman, khususnya wanita di sini yang mau bertanya langsung ya. By the way, kalau konsultasi di dokter itu bayarnya mahal ya, tapi malam hari ini gratis. Boleh saya undang lagi Dr. Har untuk bisa bergabung bersama kami. Oke, luar biasa. Terima kasih, Pak Andi. Oke. Ya, mungkin Pak Dokter kita mau Ya. buka sesi Q&A ya. Karena Betul. sesi ini yang paling penting menurut saya ya. Betul. Anda pakai produknya atau Anda mau pilih gaya hidup seperti apa, itu keputusan di tangan Anda masing-masing ya. Tapi yang paling penting ketika kita dapat informasi ini lebih dulu, ya Anda harusnya jauh lebih sehat daripada teman-teman yang nggak tahu informasi malam hari ini. Bukan begitu Pak Dokter ya? Betul. Iya. Oke, mungkin saya membuka berapa pertanyaan nih Pak Dokter? Oh, bebas lah ya. Bebas. Kayaknya khusus malam ini
bebas Pak Andi, sampai menit pertama ya. Oke, kayaknya Oke. sudah ada yang masuk ini. Ya, kritis Boleh, ini ada ya. satu orang Senang yang nih. Ya, tanya. betul. Bentar ya, saya off screen dulu. Ya, ini Oke. ada satu pertanyaan dari Ada dua Pak Andi. Ibu. Oh, ada dua ya, sebentar. Kayaknya ada nih masuk. Ada tiga. Yang pertama dari Ibu Mei. Ya. Oke. Kalau sudah pernah vaksin di usia 35 tahun, apakah perlu mengulang vaksin? Oke, terima kasih Pak Andi. Ya, saya senang teman-teman ya. Berarti teman-teman ya. Jadi sengaja saya tidak tampilkan semua teman-teman supaya saya mau lihat juga teman-teman responnya dan juga apakah nyantol ya. Dan ini sudah sempat saya sedikit singgung ya. Di usia 35 tahun tadi saya sampaikannya kan maksimal 16 sampai 26. Jadi di antara itu dosis dewasa. Tetapi apabila sudah mengalami 3 dosis, sudah divaksin dosis, setelah itu tidak perlu divaksin ulang. Nah, ini mungkin vaksin 35 tahun ya, vaksinnya 35 tahun. Ini sudah beberapa tahun di atas usia 26. Nah, apakah memang sudah didosis 3 kali, apa hanya sekali? Ya, sebenarnya yang paling benar itu 3 kali, teman-teman ya. Tapi walaupun, nah ini mungkin yang kritis sebenarnya bertanya, apakah kalau sudah divaksin itu butuh di screening? Nah, itu sebenarnya pertanyaannya teman-teman ya. Apakah kalau sudah divaksin 3 kali, apakah masih butuh screening? Jawabannya tetap harus di screening. Karena memang screening itu juga berfungsi untuk melihat tipe dari virus yang lainnya. Jadi kita kan kalau divaksin tidak semuanya ya, tidak mungkin semua jenis tipe virus HPV ya, hanya beberapa tadi ya, paling banyak mungkin sekarang 9 ya. Mungkin next tahun-tahun ke depan akan di-upgrade lagi seperti handphone ya, di-upgrade terus gitu ya. Oke, teknologi terus ini kita harus update ya. Mungkin itu Pak Andi ya. Oke, thank you Pak Dokter untuk Oke. jawabannya. Nah, Bu Medi melanjutkan sudah Ya, dosis 3 kali. Ya, berarti tetap ya meskipun sudah dosis 3 kali sudah nggak perlu lagi, tapi tetap harus perlu screening Pak. training ya. Oke. Nah, thank you Pak Dokter. Ini ada Ya. pertanyaan yang kedua, mungkin bisa berikan pencerahannya ya. Oh, Dari Ibu Margaret, apakah ada maksimum sampai usia berapa untuk vaksin? Tidak semua orang mengetahui tentang vaksin HPV. oke. Lalu apakah efeknya setelah mendapatkan vaksin ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Pak Andi, Bu Margareta ya. Oke, ini juga cukup kritis ya. Memang di sumber WHO juga menyebutkan maksimal itu 65 tahun, teman-teman. Kenapa 65 tahun? Karena mungkin tadi Anda cek ya, inkubasi masa menjadi cancer itu sekitar 10 sampai 15 tahun. Nah, jadi 65 tambah 15 ya 40 lebih ya, sudah lewat jadi sudah usia sudah lanjut banget, jadi saya kira tidak perlu. Jadi maksimal 65 tahun. Ya, mungkin itu ya. Efek setelah vaksin tidak ada teman-teman ya. Efek paling ya waktu disuntik aja sakit ya. Jadi efek setelah divaksin tidak ada. Mungkin itu Pak Andi. Atau mungkin pertanyaannya kan orang sudah punya pemikiran vaksin tuh mungkin kayak COVID gitu ya. Setelah divaksin mungkin kena Demam gitu ya. demam. Oh, enggak. Nah, apakah seperti itu? Ya, Enggak ya, beda. mestinya enggak Pak Andi. Kecuali alergi ya. Kalau alergi kita lain ngomong ya. Karena alergi itu sifatnya sangat pribadi dan sangat jarang kasusnya ya. Oke, Oke. itu aja Pak Andi. Ya. Thank you. Ini kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari Bapak Chandra Sariputra ya. Hmm. Salam yang luar biasa Pak Dokter. Kerabat saya Hmm. pernah mengalami perdarahan hebat saat menstruasi. Hmm. Apakah itu juga sedang mengidap HPV? Usianya sekitar 9 tahun dan beliau seorang wanita. Mungkin seorang Iya, pria ya. betul. Kan punya Oke. rahim Gimana wanita. tuh Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Chandra Sariputra ya. Untuk kasus perdarahan memang harus kita periksa dulu ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta semua perdarahan itu pasti kanker serviks ya, nggak mesti ya. Jadi ada yang mengalami gangguan dari segi hormon, mungkin ada tumor-tumor yang lain ya, bisa di dalam situ. Jadi untuk pastinya tentunya kita harus periksa ya, minimal kalau Anda ke dokter kandungan atau ke lab, Anda dibuka dulu ya, dibuka liang ya, jalan lahirnya dibuka, kemudian dilihat apakah serviksnya itu masih bagus, licin seperti tadi ya. Dan bila sudah licin, masih licin, Anda mungkin dicek virusnya kalau mau.
Dan kalau misalnya ini juga bisa karena faktor hormonal, ya mungkin itu Pak Andi. Jadi faktornya banyak ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin ini pertanyaan pembuka ya, biar semakin panas, Ya, semakin terbuka lagi pertanyaan yang lain. Biasanya kan mau malu-malu bertanya tuh Pak ya, Dokter ya. Ini kita masih ada waktu, silakan. Yang mungkin mau titip pertanyaan lagi, silakan. Ya. Sambil saya nunggu, saya juga mau bertanya nih Pak Dokter. ya, Sebagai silakan. moderator saya juga dan saya mau Betul. bertanya nih. Nah, apakah orang yang vaksin ini lebih baiknya harus sebelum menikah atau gimana? Sama aja. Vaksinnya sifatnya lebih baik ini. Terima kasih pertanyaan dulu. Untuk vaksin memang paling bagus sebelum bukan menikah ya, sebelum berhubungan Oke. sebenarnya Pak Andi. Karena pemaparan virus HPV itu sangat cepat oleh hubungan ya, hubungan seksual. Jadi sebaiknya sebelum Anda terkontaminasi itu sudah terproteksi dulu gitu. Sama mungkin Anda pernah cek namanya ini ya, hepatitis B mungkin ya. Hepatitis B Oke. itu kan sekali Anda sudah terkena itu ABSAG apa namanya? Pertanda untuk marker hepatitis B Anda di laboratorium itu tetap akan positif. Jadi hepatitis B itu lebih bagus divaksin ya, divaksin. Terus memang tapi hepatitis B harus diperpanjang 5 tahun, setiap 5 tahun, Pak Andi. Mungkin itu. Ya, untuk Oke, booster ya baik. maksud saya. Ini Ya. adalah bukan tolak ukurnya sebelum nikah atau belum, tapi sebisa Ya, mungkin sebelum ada paparan ke dalam betul. itu ya. Vaksin. Betul. Baik, baik. Thank you. Nah, ini ada lagi satu pertanyaan lagi yang baru masuk dari Ibu Ayu atau Kakak Ayu ya, masih muda nih ya. Dokter mau tanya, saya usia 25 tahun dan saya pernah mengalami menstruasi 1 bulan sampai 2 kali menstruasi. Dan pada saat mens itu lama banget dok. Kenapa ya? Dan apakah mengganggu tentang kesehatan maksudnya pada suri hamil atau apa Pak Dokter? Wah ini pertanyaan personal ya. Ya, Mungkin boleh nggak apa-apa. dibantu. Oke, terima kasih ya kesempatannya. Jadi sekalian Pak Andi ya. Jadi memang teman-teman perlu cek lagi ya. Usia-usia 25 tahun itu kan usia-usia yang bisa bilang masih muda. Dan banyak memang pasien-pasien saya juga dulu keluhannya beberapa ya perdarahan yang nggak normal gitu ya. Atau haid yang bisa sampai 3 minggu, 2 minggu. Ada yang nyerinya luar biasa. Ada yang memang apa ya sensitif gitu ya teman-teman ya. Ada yang sensitif terhadap pembalut tertentu juga ada. Ya, jadi untuk perdarahan ini Anda harus cek lagi ya teman-teman ya. Apakah memang ada penyakit lain sekali lagi. Terus kemudian kalau menstruasi mungkin Anda cek lagi dari pola makan Anda ya, pola makan Anda, terus kebiasaan yang sering begadang mungkin. Kemudian faktor-faktor yang melemahkan daya tahan itu juga sangat berpengaruh ya teman-teman yang 25 tahun ini stres biasanya Pak Andi ya, karena sering apa ya, kuliah mungkin ya, kuliah, ujian, itu juga mempengaruhi segi hormon. Karena ada namanya kortisol, itu hormon yang Plus ya. dikeluarkan saat kita stres. Ya, saat kita stres, akibatnya hormon di tubuh kita ini kacau. Ya, jadinya bisa dari perdarahan, menstruasi, nggak mens, dan sebagainya ya. Pokoknya kalau sudah kacau, konslet lah seperti listrik itu ya, konslet. Akhirnya semua ya, tidak hanya itu juga ya, terjadi sakit mah juga ya biasanya seperti itu. Dan untuk mengganggu reproduksi tentunya kalau dibiarkan berlanjut-lanjut bisa terjadi komplikasi gangguan reproduksi ya. Jadi segala gejala itu sebenarnya bagus ya. Kita harus tahu antisipasinya teman-teman ya. Jadi mungkin yang Anda mungkin sebelumnya sekali lagi mungkin makannya biasa junk food atau fast food ya, instan noodle ya, mie instan dan segala sesuatu bahan kimia yang nggak jelas Anda pakai, Anda makan, itu Anda harus hindari. Dan juga memang olahraga ya, olahraga yang bagus 150 menit per minggu atau seminggu 5 kali, setiap kali itu 30 menit ya, intensitas sedang ya, seperti jogging atau jalan cepat ya, seperti itu. Itu membantu melancarkan sirkulasi ya, baik itu di tubuh maupun di organ reproduksi Anda. Itu mungkin ya dari saya Pak Andi. Baik, Oke, wah, nanti kalau kita bahas ini kayaknya panjang Pak Andi ya. ini Soalnya harus asosiasi ya. dibahas juga tentang makanan. Iya, panjang juga ini ya. Jadi Tanya. detail ya. Saya puluhan tahun ini Betul, semakin muda gitu ya. betul Karena Pak Andi. informasi kayak Karena gini
nggak paham gitu ya. Betul. Dan juga mungkin karena lifestyle-nya beda, Pak Andi. Dulu Lifestyle kan ya. belum ada, iya belum ada junk food. Bahkan dulu saya di rumah sakit ketemu orang stroke tuh usia 33, Pak Andi. Wow. Iya, sudah lumpuh setengah badan tuh usia 33. Kan karena kita dulu tahunya stroke itu diderita usia di atas 50 ya, paling enggak dulu 60 ya, 60 70. Sekarang usia 30 sudah ya, sudah stroke. Terus kemudian kencing manis sekarang. Ada yang anak kemarin yang udah salah karena setiap hari dia pernah minum air putih, ternyata luar biasa ya, minum teh manis terus katanya setiap hari. Waduh. Wow. Jadi umur belasan sudah kencing manis ya. Wah, rusak ya. Seperti itu karena habit itu sangat pengaruh sekarang teman-teman ya. Jangankan sulit hamil ya, Anda kesehatan lain-lain itu juga sangat ya ngefek lah saya kira Pak dia dari segi ke fit ya, kita punya apa kebugaran itu sangat ngefek ya. Baik, baik. Wah, ini semakin melebar kemana-mana karena Ya, ngomongin kesehatan habisnya ya. Tapi kita on betul. the topic ya, kanker serviks. Mungkin Ya, next time kita bahasain nih ya. Nah, saya ya, ini tergelitik kemarin saya juga baca-baca, saya mau jadi moderator, saya juga mempelajari sedikit banyak tentang apa yang mau kita sharingkan, Pak Dokter. Nah, saya ya. menemukan tuh satu penelitian seperti ini. 9 dari 10 wanita di Indonesia itu mengalami keputihan. Itu fakta ya, Pak Dokter? Oh iya jelas. Nah, Putihan, kira-kira putihan banyak memang Pak. ya itu, tapi banyak orang kan mungkin nggak paham keputihan yang sehat itu keputihan yang seperti apa, yang nggak sehat seperti apa, atau setiap orang yang keputihan itu selalu sakit atau gimana Pak Dokter? Ini kan ada hubungannya dengan kewanitaan ya mungkin ya. Ya, memang keputihan yang normal dan kata petik ya. Memang keputihan itu ada yang normal dan memang ada yang tidak normal. Dan normal sudah warnanya sudah berubah ya, sudah berubah. Mungkin sudah mulai purulen ya, seperti nanah, kemudian berbau ya, itu sudah mulai normal. Ya, jadi memang karena keputihan itu pertanda ya, di situ adanya infeksi. Infeksi tentunya sangat mudah, apalagi kita di Indonesia ya, kelembapan tinggi ya, apalagi pakaian kita sangat gerah, kemudian kita pakai sesuatu yang intinya sesuatu yang lembab itu ditutupi akhirnya memudahkan bakteri tadi, bakteri jamur itu mudah timbul ya. Tentunya sangat-sangat riskan untuk infeksi Pak Andi. Itu mungkin Pak. Baik ya. Ya, Jadi memang secara umum wanita pasti mengalami keputihan. Cuman ya, seperti apa keputihannya lebih lanjut dicek ya. Kalau sudah berubah warna, ada berbau, berarti sudah mulai arah ada yang bermasalah gitu ya. betul. Oke, Ya, thank you. Nah, mungkin teman-teman semua ini apakah ada yang mau memberikan pertanyaan lagi? Kalau atau usul mungkin Mandi. Ya, mungkin usul nih ke depan kita bahas lebih detail gitu ya. penyakit apa Ah, gitu ya, ya Mandi. ya, 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 seru nih. Soalnya jujur teman-teman ya, kalau kita bahas kesehatan ini tidak ada habisnya. Ya karena ya, kebetulan saya punya seorang rekan dokter hari ini, saya sempat sharing ya. Kalau dokter zaman dulu itu selalu ngomong masalah menyembuhkan penyakit, tapi dokter zaman sekarang kayaknya lebih ngomong betul. tentang edukasi pencegahan penyakit ya. Pecahan. Ya, Ya, lebih karena preventif ya daripada kuratif ya. Benar ya betul. dokter ya. Ya, apalagi Nah, wanita Pak Andi. Kan wanita ya. penduduk Indonesia kan penduduknya lebih banyak wanita ya. Oke. Hampir hampir 2 kali, 3 kalinya pria gitu ya. Lebih Wah, banyak. hidup wanita gitu ya. Ya, Hidup wanita. jadi Makanya sampai ada satu slogan Indonesia wanita, Indonesia sehat atau gimana gitu ya. Jadi memang kalau wanitanya sehat pasti bangsanya besar. Karena ya, kan ya semua tergantung wanitanya kan. Kalau wanitanya kuat, ya. wanitanya sehat, pasti akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa juga ke Itu depannya. ada di survei Pak nih di negara maju kayak Australia itu kan dia salah satu pelopor vaksin gratis HPV itu dia begitu wanitanya diselamatkan begitu luar biasa perkembangannya dia bilang, waduh negaranya langsung meningkat katanya income dan sebagainya luar biasa. Jadi Memang ada data untuk kemajuan negaranya itu ya akhirnya ya. ya ternyata kesehatan itu sangat ngefek ya. Oke. Nah ini ada Oke. pertanyaan lagi nih Pak Dokter. Ya, Ya ini dokter mau mulai tanya, melenceng ini. ya Ya, tapi tidak nggak apa-apa. apa-apa, nggak Tidak apa-apa apa-apa ya. ya. Demi kebaikan Sharing-sharing ya. lebih banyak orang ya. Kita Luar giving value lebih banyak luar supaya biasa yang ya. lebih paham ya. Dokter Ya. dari Bu Yeni ya, Rosdiana. Dokter mau tanya ya, makanan apa yang seharusnya tidak boleh dimakan supaya tidak keputihan? Ada hubungannya nggak Pak Dokter? Makanan dengan masalah keputihan ini Pak Dokter? Makanan itu mungkin seperti bisul, Pak Andi. Jadi teman-teman mungkin ada yang tertentu ya, saya kira makan tertentu seperti makan terasi terlalu banyak atau misalnya makan putih telur terlalu banyak, gitu kan biasanya timbul bisul ya. Bisul Ya, itu kan isinya juga nanah, sama Pak Andi. Jadi memang ada makanan-makanan tertentu kalau kita tuh sensitif itu bisa menimbulkan lebih banyak sekret ya. Sekret bukan sebelum keputihan itu sekret berupa lendir dan lendir itu yang
yang seperti tadi dijelaskan ya, bahwa kalau misalnya tidak terbersih baik, tertinggal di sana atau lembab, ya akhirnya menjadi keputihan. Jadi itu sebuah apa namanya, sebuah perjalanan penyakit ya teman-teman ya. Jadi harus diputus sedini mungkin ya, seperti itu ya. Oke. Wah, Oke. ini kalau bicara keputihan kayaknya banyak wanita. Waduh, kayaknya aku pernah. Cuman ada yang berani sharing, ada yang berani, ada yang nggak Ya, berani. Karena itu pengalaman banyak orang seperti itu ya. betul. Oke. Nah, mungkin ini kayaknya sudah gak ada pertanyaan dan nggak kerasa kita sudah 1 jam 15 menit, Pak Dokter. Nggak kerasa ya. Oke. Nah, mungkin saya satu pertanyaan dari saya boleh, Pak Dokter ya? Ya, silakan. Pertanyaan. Tadi sempat ini mungkin pertanyaannya saya ulang kembali karena tadi sempat sebelum meeting ini dimulai saya diskusi dengan Pak Dokter. Nah, yang benar itu yang mana, Pak Dokter? Kanker serviks itu harus dicegah dengan pembalutnya atau kebalikannya dari pembalut bisa menyebabkan kanker serviks. Itu pandangan yang benar tuh yang apa? Hubungannya pembalut dengan kanker serviks ini. Kita ngomong secara lebih mendetail, lebih detail. Sebenarnya Kalau gini, Pak Andi. ya gimana, Pak Dokter? Nah, iya, jadi gini, apa ibarat ada pasien ya, ibarat Anda pernah lihat pasien sakit tipes gitu ya di rumah sakit. Kalau misalnya obatnya diberikan maksimal, tetapi makanannya istilahnya makanan yang kurang bagus kualitasnya, tentunya penyembuhannya akan semakin lambat. Bahkan mungkin bisa defisiensi nutrisi, vitamin, akhirnya di rumah sakit itu dia bisa berminggu-minggu. Sama, Pak Andi. Jadi dari faktor utama memang virus. Cuma dalam Virusnya. perjalanan penyakit ini, virus itu kan dia terus dia bisa berkomplikasi dan juga menyebabkan berbagai macam ya, seperti tadi infeksi tadi beduk-beduk tadi, dan bisa diperparah. Anda pernah mungkin tadi lihat di slide saya pernah lihat yang saya bilang bahwa akan pulih sendiri ya, kerusakan ringan bisa pulih sendiri 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, bila hal itu terganggu ya oleh salah satu tadi misalnya Anda menggunakan pembalut yang salah ya, pembalut yang misalnya merupakan yang bahannya tidak benar, ibarat nasi tadi dibungkus oleh koran ya, yang mengandung tinta, mengandung zat kimia, tentunya akan semakin cepat terjadinya penyakit ya, bahkan mungkin nggak sampai 1/10 sudah jadi lesi prekancer gitu ya. Jadi itu sebenarnya nggak bisa dipisah-pisahkan Pak. Jadi seperti satu rangkaian, kita kalau menerapi pasien tuh harus secara holistik, jadi harus secara utuh gitu ya. Oke, mungkin itu Pak Andi. Jadi dari penjelasan Pak Dokter ini kan kita mendapat pemahaman bahwa Ya, bukan cuma pembalutnya atau bukan cuma karena virusnya, tapi ini satu perjalanan yang kompleks ya. Jadi salah ya, satunya berkaitan. Jadi bukan cuma ganti pembalut Pak Dokter ya, tetapi ya, harus screening juga, harus vaksin juga. Jadi tiga-tiganya dilakukan. Betul nggak Pak betul, Dokter? Ya, oke. betul. Terima kasih. Nah ini ada yang muncul satu pertanyaan lagi Pak Dokter. Boleh Pak Dokter? Lanjut terus ini sampai jam 12. Jam Jangan, 12. jangan. Saya Oh, masih belum sehat Pak Andi, masih sakit ini. Ah, ini iya, last iya, question lah iya, ya, iya, last iya, question lah ya, karena Pak Dokter ini di Mataram jadi jamnya iya, iya, lebih malam 1 jam. betul. Dari Bu Margareta ya, ini bonus nih pertanyaan kedua nih ya. Untuk sabun organ kewanitaan yang baik, kadar pH-nya berapa ya? Karena kadang pakai sabun mandi ada pula yang digunakan sebagai sabun organ kewanitaan. Apakah ini juga bisa memicu keputihan? Nah, ada hubungannya enggak? Pakai sabun pembersih kewanitaan menyebabkan keputihan, Pak Dokter? Gini ya teman-teman ya, Mungkin ya. sebenarnya selain pH ya, pH itu kan kita menyesuaikan dengan pH kulit ya, sekitar 5, sekian gitu ya. Dan yang penting sebenarnya ini karena kadang ya mungkin Anda punya mindset ya, bahwa organ kewanitaan itu harus dibersihkan banget gitu ya. Jadi setiap kali kencing ataupun dibersihkan. Nah, itu sebenarnya salah teman-teman ya, karena di sekitar organ wanita itu juga ada namanya bakteri baik. Ya, bakteri baik sama seperti di usus, ada bakteri baiknya untuk sebagai memang Anda membersihkan kuman-kuman yang baik ya, seperti itu. Ya, jadi harus pada takaran misalnya biasanya digunakan antiseptik atau sabun kewanitaan itu bila mana Anda mungkin selesai berhubungan atau dan juga pada saat mungkin infeksi ya. Biasanya kalau pasien-pasien sih digunakan pada saat infeksi saluran kencing itu biasanya memang sudah karena sudah infeksi. Jadi setelah buang air kecil itu diberikan itu antiseptik itu ya. Jadi pada kasus-kasus tertentu teman-teman ya, jangan digunakan rutin ya setiap hari. Ya itu mungkin Pak Hadi ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dokter ya atas penjelasannya, pemaparannya sangat komplit banget. Nggak terasa Hmm. ini hampir 1,5 jam ya.
Ya. Ya, mungkin kita next lanjut di seminar kesehatan yang lain ya. Tentunya ini Oke. sangat bermanfaat, tapi yang paling penting satu, jangan cuma sekedar teori, tapi kita juga langsung praktek dan sebisa mungkin kita share ke minimal orang-orang kita dulu, Pak Dokter ya. Oke, terima kasih Pak Dokter ya. Sebelum saya tutup, ini ada pesan sponsor dari acara kita malam hari ini. Ya. Mungkin ada yang bertanya atau masih malu-malu bertanya, Pak, saya satu tadi vaksin sudah, screening mungkin mau saya lakukan. Ternyata saya baru tahu kalau ternyata pembalut juga perlu diperhatikan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ya, mengganti pembalutnya dengan pembalut yang sehat, ya, kalau Anda masih pakai pembalut yang biasa, kita ada pesan sponsor dari Nates ya, mungkin Bapak Ibu bisa ambil kesempatan ini. Ntar saya akan share screen dulu. Apakah screen saya muncul, Pak Dokter? Ya, muncul, Bang. Oke, jadi Bapak Ibu yang ingin bukan mencoba ya, sebenarnya ini keputusan di tangan Anda. Anda yang ingin beralih dengan pembalut yang sehat dan teknologinya mutakhir seperti yang sudah saya sampaikan, kita ada program khusus bagi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, atau Bapak yang ingin membelikan pasangannya atau keluarga wanitanya, kita ada promo hanya dengan 100.000 ya. Anda, Bapak Ibu, semua teman-teman bisa membeli Nates ini satu set ya. Yang pertama bisa dapat satu penny liner, dapat satu D, dapat night, atau satu penny liner, dapat satu D dan satu extra long. Harganya hanya 100.000 ya. Anda bisa coba pakai dan Anda rasakan bedanya. Dan kalau Anda ingin dapatkan produk ini, silakan hubungi orang yang mengundang Anda dalam acara pada malam hari ini. Ya, itu aja dari S. Nah, mungkin Pak Dokter ada satu kata, dua patah kata untuk menutup malam hari ini, Pak Dokter, sebelum kita akhiri. Oke. Oke, terima kasih Pak Andi. Jadi sekali lagi teman-teman, take home message saya ya, sekali lagi mungkin ada yang bertanya atau ragu-ragu ya. Intinya jangan sampai terjadi cancer ya atau CA cervix ya. Kita utamanya memang di pencegahan dan juga screening ya. Apapun mungkin Anda bertanya gejala awal seperti apa, gejala awal itu beraneka ragam dan jangan sampai sudah muncul gejala awal. Itu poin saya ya. Jadi jangan sampai muncul gejala, segera screening dan juga vaksin jangan lupa. Ya, jadi karena CA cervix ini sangat-sangat mudah untuk dicegah ya. Jadi jangan sampai kita lalai. Ya, tetap sehat, semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Andi dan teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Dokter, semua teman-teman ya, semoga bermanfaat. Kita sampai jumpa di acara-acara Ya, berikutnya dan selalu sehat luar biasa. Thank you, siap. selamat malam. Selamat malam semua. Thank you Pak Dokter. Thank you Pak Andi. Stop.